Halo, para hard worker di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi sama gue, Yas, dan Felix seperti biasa. ya di stage test terbaru kita ya. Ini kayak kita lebih nyaman di sini ya Mas ya, lebih Iya. dapet gitu ya Mas rasanya. Dapat apanya? Lebih dapat duit ya, enggak lah ya. Maksudnya lebih dapat chemistry-nya Oh, gitu chemistry, Mas, lebih betul. dapat atmosfernya lebih enak gitu ya. Betul, Gitu. betul. Nah, ngomong-ngomong Mas, hari ini gue tuh punya cerita. Apaan? Tadi pas gue kesini pakai kereta ya. Gue kesini pakai kereta. Tadi pas gue dari stasiun mau ke sini tuh ada tukang jajanan zaman kecil gitu loh yang sempol. Tahu kan sempol yang terus telur gulung. Itu jadi gue kayak teringat lagi sama masa kecil gue, inner child gue tuh kayak terpanggil gitu. Emang pernah jajan apa aja dulu Mas? Banyak banget Mas. Mas tahu yang jagung pakai gula, pakai kelapa gitu diaduk tuh pakai cenil-cenil itu Yang gue suka dulu banget dulu. jadi keris-keris gitu ya. Terus yang apa tuh permen yang Iya. kayak di PRJ Yang jadi burung yang keris-keris kayak gitu. gitu. Terus ini banget sih gue itu inner child gue langsung meronta-ronta gitu pengen beli gitu kan. Nah ngomong-ngomong Kok nggak bahasa beliin tapi ya? nggak Kan bisa begitu. nggak bisa Suka saya begitu. mohon Oh, iya, maaf ya apa-apa. gitu ya. Jadi gue kayak kepengen ngebahas soal inner child karena gue ngerasa aduh kok inner child gue kayak terpanggil, gue harus beli nih gitu. Karena di momen gue beli jajanan itu tuh langsung kayak masih terngiang-ngiang di otak gue, itu momen membahagiakan buat gue, sesimpel itu gitu. Apa sih inner child itu? Bingung. Nah kalau Mas tanya inner child itu apa, inner child itu kayak sisi anak-anaknya kita tuh muncul gitu, kayak ada ada macam-macam trigger, ada beberapa trigger yang mungkin kita seiring berjalannya usia gitu ya, sering kita makin tua gitu, seiring kita makin dewasa dengan masalah-masalah kehidupan yang ada, kita kadang suka lupa sama inner child kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya inner child itu sangat penting dan paling nggak boleh dilupain karena ibaratnya inner child kalian itu adalah penghiburan kalian ketika kalian misalkan lagi stres atau lagi depresi atau apa gitu. Cobalah untuk terus berkomunikasi sama inner child, tapi jangan terlalu berlebihan juga karena jatuhnya bisa jadi kekanak-kanakan gitu. Maksudnya kayak inner child itu ibarat kayak Healing kalian juga makan es krim, ketika kalian udah lama nggak makan es krim terus makan es krim gitu kan, itu ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kan? itu part of healing juga dong. Iya. Jadi berkomunikasi sama inner child itu penting juga gitu, walaupun nggak harus setiap hari gitu, tapi at the moment gitu ya, sometimes dimana kalian merasa aduh pengen makan yang manis-manis nih, pengen ngapain gitu, pengen ngelakuin hal-hal yang bikin kita seneng gitu ketika kita masa kecil, apa ya yang kita lakuin. Itu bagus banget juga buat ngilangin rasa sedih kita, rasa depresi kita gitu. Jadi bisa termasuk sih Mas, termasuk healing juga. Lucu ya, dulu kita masih kecil pengen cepet-cepet gede. Iya, Sekarang makanya gede tuh pengen balik lagi kan. Dulu tuh gue pengen banget waktu masih kecil ya, karena gue sering diatur-atur, sering curhat jadi. Maksudnya kayak memang kan ini curhat space ya kita. Makanya kita di sini belak-belakan aja. Ya gue tuh dulu waktu masih kecil Mas, itu ibaratnya orang tua gue mengaplikasikan parenting yang agak mengontrol gitu. Jadi dia mengontrol apapun yang gue lakukan gitu. Jadi kayak ketika gue besar, jadinya yang terbawa terus adalah mengontrol, kayak perfeksionis kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya inner child gue terluka lah gitu. Tapi ketika kita dewasa, kita tuh kadang suka lupa gitu, karena itu kan zaman kita kecil ya, misalkan orang tua yang controlling, orang tua yang abusive kadang bisa bikin kita juga trauma sebenarnya. Tapi karena kita udah dewasa, semakin lama jadi kayak lupa gitu. Dan tapi sebenarnya itu inner child kita tuh terluka gitu. Bukan trauma akan tagihan tapi ya. Oh, itu beda lagi Mas. Kalau itu traumanya dibikin sama
tukang penagih atau dibikin sendiri mungkin. Kenapa Anda ngutang in the first place gitu. Gitu kan. Gitu ya. Gitu. Jadi trauma yang dibikin kan kalau dari tagihan itu trauma yang dibikin sendiri ya. Jadi buat workaholic di luar sana tolong jangan ngutang karena itu bisa membuat trauma ke diri kalian sendiri. Dan itu bukan inner child ya, beda lagi. Bukan dong. Berarti nanti akan bikin topik sendiri. Emang Mas zaman kecil udah ngutang beli apa Mas zaman kecil? Beli permen masa ngutang Mas? Kecil dulu saya 10 kali gitu ya. Jadi 25 sampai cepet gitu. Kan ditabungin dulu sampai kumpul baru dibeli. Tapi kalau gue penasaran nih, kan tadi gue udah cerita soal pengalaman inner child gue yang membahagiakan kayak makan, beli jajanan segala macam gitu ya. Kalau lo sendiri ada nggak mungkin bisa sharing ke workaholic di rumah gitu kalau lo sendiri kenangan masa kecil lo tuh yang lo masih inget sampai sekarang gitu ya, yang lo kayak happy banget gitu, yang masih keinget bahkan sampai sekarang lo udah ya dewasa lah ya. Kita nggak ngomong tua, kita ngomong dewasa gitu ya. Jadi apa tuh kira-kira? Paling istirahat di rumah nonton film kartun, keinget lagi pas zaman-zaman hari Minggu dulu. Yang bangun jam 5 pagi gitu ya. Anehnya gitu zaman kita kecil, kita disuruh sekolah bangun jam 5 pagi, pas hari sekolah tuh kayak malas. Pas begitu hari libur, harinya kita tidur gitu, harinya kita istirahat, malah bangun jam 5 subuh. Betul, buat bela-bela nonton kartun. Gue sampai dimarahin tau sama nyokap gue kayak, kamu nih ya hari biasa aja giliran sekolah nangis-nangis nggak mau sekolah, kayak ngantuk lah masih inilah, tapi giliran hari Minggu seger banget tuh mata jam 5 gitu kan, udah depan TV gitu kan. Tapi cukup banget ya tuh buat gue juga kayak ya nonton film kartun, walaupun ya sama sekarang kalau dulu nonton film kartun nggak dimarahin, tapi sekarang nonton film kartun malah ngocehin kan gitu. Ya tapi itu ya menjadi apa ya, sebuah kebahagiaan tersendiri lah, bisa ngulang masa-masa itu, walaupun sekarang film kartunnya juga udah nggak sebanyak dulu ya gitu. Ya pokoknya sekarang udah berubah deh. Makanya gue bersyukur sih. Kan kalau kata orang keturunan bukan keturunan sih, kayak generasi 90-an tuh generasi yang menyenangkan terakhir. Karena setelah 2000-an tuh kayaknya anak-anak kecil zaman sekarang tuh udah menjadi dewasa sebelum saatnya gitu, sebelum waktunya kan. Tapi sama-sama Mas, anak 90-an main petak umpet. Anak sekarang juga main petak umpet cuman online. Bedanya begitu. Iya. Atau di sekolah doang gitu. Iya, kalau kita kan dulu yang main Galaksin lah, main Benteng dulu, terus seneng deh. Ya, begitulah ya, tapi ya perkembangan zaman pasti orang punya kesenangannya sendiri-sendiri. Sekarang kan semua serba digital sudah ya, jadi kayak agak sedih juga, tapi mau gimana lagi, namanya perkembangan zaman ya. Nah, tadi kan lu bahas ini sedikit lagi ya, bahas inner child. Kan ada inner child itu ada bisa bikin trauma. Apa yang bisa bikin trauma kalau boleh tahu? Misalkan gue masih belum dapet nih kalau konsepnya. Nih kita ambil gue deh ya sebagai contoh, karena gue kan di sini menerangkan. Sebagai contoh, gue itu bisa dibilang anak dari korban perceraian. Lo ada pengalaman nggak? Atau tanda-tanda apa sih yang lo tahu gitu? Iya, maksudnya gini. Contohnya nih ya, gue pernah satu waktu ke rumah teman gue. Waktu masih kecil apa sekarang? Maksudnya ini nggak kecil-kecil banget, zaman gue ternyata masih SMA kuliah lah. Nah, gue tuh lagi main ke rumah teman gue. Emang niatnya mau main kan, tiba-tiba di rumahnya tuh ada orang tuanya tuh lengkap gitu, bapak ibunya gitu. Kayak gue salam segala macam. Terus gue ngeliat picture perfectnya gitu keluarga mereka gitu ya. Kok keluarga mereka happy banget ya. Terus nggak tahu tuh kenapa gue tuh fine aja, lagi nggak bad mood nggak apa gitu kan. Tiba-tiba kok kayak ada rasa jealous ya. Kok kayak ada rasa gue kayak iri, gue juga pengen kayak gitu karena padahal teman baik lu juga kan. Iya, karena to be honest gue adalah anak dari korban perceraian mungkin. Nah itu dia kenapa gue akhirnya sadar kalau inner child gue itu terluka. Yang tadinya gue pikir ya udah biasa aja toh, emang udah nasib gue kok orang tua gue cerai gitu kan. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata itu menorehkan bekas luka yang lumayan dalam buat gue, karena ketika gue ngeliat orang tua teman gue yang lengkap, terus yang harmonis kayak gitu, gue kayak ada rasa-rasa iri atau gimana gitu ya. Maksudnya kayak bukan iri yang gimana-gimana, maksudnya kayak ya kan gue juga pengen kayak gitu. Nggak mungkin juga iri dengan teman baik kita sendiri. Iya gitu. Makanya bukan iri dalam segi dalam konotasi negatif ya, bukan. Cuma kayak iri kayak
enak ya punya orang tua lengkap kayak gitu. Nah itu tuh di situ, di momen itu gue sadar, oh iya nih berarti memang ada yang nggak beres sama inner child gue, emang inner child gue terluka yang selama ini gue tutupin. Nah itu dia gitu. Sama seperti bullying, kalau kita untreated gitu ya, kalau kita nggak ngobatin itu, misalkan lo seperti bullying gitu, misalkan lo sempat physically atau verbally bullied gitu ya, terus lo diemin aja gitu, memang sih sebenarnya mungkin lo pikir bakalan hilang gitu, ternyata nggak hilang, dia cuma kayak sekedar tidur doang, tapi nanti ketika lo dapet trigger, misalkan lo ketemu satu trigger yang akhirnya membangunkan itu luka inner child lo akan nggak tahu mau ngapain, maksudnya kayak bakalan jadi feeling nggak enak pasti kayak gitu. Dan apalagi tadi lu bilang berarti orang tua lu yang ngedidik lu keras gitu kan. Nah, lu berarti juga nggak ada kesempatan buat cerita di rumah, tapi bukan di sekolah juga kayak gitu. Ya bukan keras yang gimana, tapi lebih kayak ke keras yang controlling gitu ya. Maksudnya lebih kayak ke, tapi tetap kan itu ngebikin lu gap sama orang tua. Iya, dan maksudnya nggak ada, ibaratnya gini, ketika gue sendiri pun mengalami bullying tuh akhirnya gue jadi nggak bisa mengkomunikasikan itu ke orang tua gue, karena orang tua gue pun ibaratnya udah pisah kan, terus mau ngomong sama nyokap gue juga gue kayak nyokap gue udah banyak masalah nih, jadi gue pendem, gue tutup, sampai akhirnya itu yang bikin bumerang buat diri gue sendiri gitu. Makanya buat para orang tua, tolong banget kalau kalian nonton video ini gitu ya, tolong lebih engage ke anak-anak kalian gitu, karena kita kan nggak pernah tahu apa yang dialamin anak-anak kita ya. Di sekolah ya. Di sekolah kita nggak pernah tahu mereka diapain atau mereka kenapa gitu. Jadi alangkah baiknya kalau orang tua itu, terutama ibu sih ya, karena anak lebih dekat ke ibu gitu. Jadi alangkah baiknya kalau ibu-ibu tuh, para ibu-ibu di luar sana gitu ya, menanyakan kabar dan keadaan anaknya. Tadi bagaimana di sekolah kayak gitu tuh penting banget, karena supaya mereka punya support system. Kalau kayak gue nggak bilang gue udah terlambat sih sebenarnya. Kalau dari segi gue ya, itu bisa juga gue men-treating diri gue sendiri, menyembuhkan diri gue sendiri, bisa juga, nanti gue akan jelasin. Cuma maksudnya buat kalau anak-anak kan masih belum tahu tuh caranya gimana, dan masih nggak di ranah mereka, nggak di nalar mereka gitu, mereka bisa menyembuhkan diri mereka sendiri gitu. Kalau gue kan udah dewasa, jadi gue bisa nih nalar gimana caranya nyembuhin diri gue sendiri gitu. Kalau anak-anak tuh sebelum terlambat, jangan sampai mereka seperti gue misalkan, contoh gitu ya, gue menjadi anak yang pendiam dan minder segala macam, itu ternyata tuh karena gue dulu sering dibully, terus nggak ada pelampiasan gue mau cerita kemana gitu. Jadi kayak sekarang kan udah ada. Ya sekarang benar-benar. Jadi kayak gini. Jadi untuk orang tua di luar sana, tolong sekali gitu, berbicaralah, berkomunikasilah. Komunikasi itu penting banget soalnya sama anak tuh, apalagi anaknya yang masih kecil gitu, masih SD atau masih SMP gitu. Jadi itu penting banget. Bahkan komunikasi sama anak tuh udah dari 4 tahun 5 tahun tuh udah harus bisa komunikasi sama anak gitu. Dari kata-kata lu gue bisa nyimpulin sih, walaupun anak lu masih kecil, ini buat para orang tua ya, walaupun anak lu masih kecil, jangan pernah mengecilkan masalah mereka, itu aja. Iya banget itu. Itu penting banget sih. Maksudnya itu patut digarisbawahi, di bold gitu. Karena nggak ada masalah yang kecil gitu. Masalah kecil kalau nggak ditangani itu bisa jadi besar. Betul. Gitu. Terakhir buat Bro Yas, ada nggak kira-kira kisi-kisi ilmu lagi yang bisa dikasih untuk mungkin ya orang tua gitu loh, yang punya anak-anak masih pada kecil, biar anak-anak itu nggak ngalamin yang nanti kalau udah gede inner child-nya ini yang dalam arti negatif ya. Ya mungkin pesan dari gue adalah buat para orang tua ya, tolong lebih memperhatikan anak-anaknya, maksudnya lebih aware dengan apapun keluhan dari anaknya, sekecil apapun ya. Misalkan dia bilang, "Ma, aku tadi dipukul," atau "aku tadi begini," gitu. Jangan malah kayak, itu kan sepele, udah biasa, anak laki nggak boleh nangis atau nggak boleh apa, itu jangan. Itu coba memvalidasi emosi anak, karena itu penting banget. Nah kalau buat tapi misalkan kayak kita nih, kayak gue lah, buat orang dewasa yang udah kayak gue gitu, udah dewasa,
kan nggak mungkin dong tiba-tiba ngadu ke orang tua gitu kan. Jadi gue juga punya kiat-kiat buat kalian, termasuk diri gue sendiri sih. Gue belajar maksudnya kayak gue udah menerapkan ini, dan alhamdulillah buat gue ini 85% berhasil. Kalau gue cara gue supaya gue bisa menyembuhkan inner child gue yang lagi gue lakuin sekarang nih, bahkan semalam tuh gue masih lakuin itu. Gue punya satu yang namanya jurnal emosi namanya. Jadi jurnal emosi itu bagus banget, karena jadi kalian bisa tahu nih, misalkan ada satu tragedi atau satu kejadian misalkan apa gitu, misalkan apa ya, maksudnya kayak misalkan kejadian yang gak enak lah gitu, misalkan kalian kecepretan apa gitu, ntar lagi atau emosi jalan, atau gitu. apa gimana gitu ya, maksudnya marah gitu. Sebagai contoh nih, misalkan gue itu kan anak kedua ya. Waktu kecil gue tuh sering banget disuruh ngalah, maksudnya kayak maksudnya mengalah, maksudnya kayak lebih cenderung mengalah gitu, kayak kakak gue mau apa ya, maksudnya kayak kakak gue dulu baru gue gitu. Gitu. Nah itu kenapa kita butuh jurnal emosi, karena kalau kita nggak tulis nih perasaan gue apa ya ketika gue misalkan ketika gue ngerasa gue di nomor 2 kan tuh perasaan gue apa ya, kalau nggak ditulis atau nggak ditreating itu bisa terus, bahkan nanti ketika kalian udah punya pasangan, kalian pun akan marah, akan emosi ketika misalkan pasangan kalian lebih condong ke kerjaan daripada ke kalian. Itu kalian merasa diduakan sama kerjaan, itu tuh nggak bagus gitu. Makanya gimana caranya men-treating supaya ini, yaitu dengan cara menuangkan itu dari tulisan gitu. Maksudnya kayak ditumpahin dulu nih, aku ngerasa marah ketika diabaikan gitu misalkan, atau aku ngerasa aku sedih ketika aku nggak dihargain kayak gitu. Jadi dengan kalian tahu emosi kalian itu apa, kalian jadi bisa meng-acknowledge perasaan itu, dan akhirnya kalian bisa tahu, oh gue kalau kayak gini gue akan kayak gini loh. Jadi nanti ketika trigger itu akan muncul, misalnya ketika kan kita nggak tahu ya namanya kehidupan, kan siapapun bisa trigger kita gitu. Jadi kita paham nih, dan kita bisa langsung nelaah dulu sebelum kita emosi gitu. Jadi kayak itu salah satu terapi juga yang bagus. Kayak misalkan yang gue tulis semalam itu di jurnal gue adalah gue gini, aku memaafkan orang tuaku gitu misalkan. Aku memaafkan ayahku karena sudah meninggalkan aku misalkan kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar afirmasi. Jadi kayak misalkan, oh kok kayaknya gue udah enggak, maksudnya kayak ngerasa udah aman-aman aja nih, udah baik-baik aja. Bahkan yang satu lagi perlu diingat, kalau memaafkan inner child itu bukan berarti gini. Banyak yang bilang kalau salah satu tahap memaafkan inner child itu adalah dengan memaafkan orang tua misalkan. Karena to be honest, percaya nggak percaya, inner child terluka itu awalnya kebanyakan dari orang tua, karena kan kita kecil sampai besar diasuh sama orang tua. Jadi segala inner child wound itu yang muncul itu kebanyakan dari orang tua gitu. Makanya buat semua orang ya, kan ada orang yang memang belum bisa memaafkan orang tuanya. Nah kalau kalian bukan berarti kalian nggak bisa heal inner child wound kalian gitu. Karena to be honest, buat healing inner child itu memaafkan orang tua tuh step ke 20 30 ya, paling akhir lah gitu. Kalau itu kan kalau memaafkan orang tua itu kan dari sisi agama ya, memang harus memaafkan orang tua gitu. Tapi kalau dari sisi psikologi, kalau misalkan kalian memang belum bisa memaafkan orang tua gitu ya, karena inner child kalian terluka karena orang tua gitu misalkan, itu nggak apa-apa banget, asalkan kalian memaafkan diri kalian sendiri gitu. Nggak masalah kalau kalian masih punya sedikit hate sama orang tua kalian gitu, tapi kalian bisa memilih untuk tidak melanjutkan itu, untuk men-treating itu dengan ya cara
kalian sendiri, misalkan kalian bisa meditasi, atau tadi kayak gue tadi punya jurnal emosi, terus kayak banyak hal-hal yang bisa kalian terapin gitu dengan kalian lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Itu bisa juga untuk paling enggak meminimalisir luka yang ada di inner child kalian. Atau bisa juga datang ke channel ini ngobrol-ngobrol. Iya, atau bisa juga kalian komen di bawah gitu ya, untuk curhat gitu, untuk mengeluarkan ibaratnya luka kalian tumpahin aja ke tulisan melalui komen gitu ya. Itu bisa juga, itu bisa paling enggak membuat kalian lega lah, kayak gue gitu. Misalkan ibaratnya anggaplah kolom komen itu adalah jurnal emosi gitu ya. Episode kali ini daging semua nih, ntar editor tolong ya judulnya daging semua gitu isinya. Iya, pokoknya gitu. Ya itu sih pesan dari gue, jangan gini, pesan terakhir dari gue, jangan menyerah atau jangan mengabaikan perasaan apapun, perasaan sekecil apapun yang ada dalam diri kalian gitu. Mantap, karena itu benar-benar impact-nya akan besar kalau kalian nggak segera men-treatingnya. Dan kalau kalian ngerasa gue udah ngelakuin semuanya nih, gue udah journaling, udah segala macam, udah meditasi, udah sholat, udah segala macam gitu ya, tapi gue masih belum bisa, nah itu tandanya inner child kalian udah tingkat parah, yang kalian emang harus butuh psikologi, maksudnya butuh psikolog untuk treating, untuk membantu kalian men-treating kalian punya trauma atau menjadi pendengar yang baik buat kalian, gitu. Seperti itu. Dan jangan pernah malu untuk konsultasi ke yang lebih ini ya, yang lebih berpengalaman. Yang, di bidangnya. Bukan berpengalaman gitu. Ya, beda. Yang lebih berpengalaman di bidangnya. Jangan takut untuk seeking help, karena sekecil apapun itu bisa jadi besar gitu kalau kita biarin aja gitu. Oke. Nah, buat kalian yang memang suka video ini, merasa terbantu, merasa terhibur, kalian boleh like, subscribe, dan komen juga. Dan jangan kemana-mana dulu ya. Seperti biasa kita masih punya satu sesi lagi, yaitu heart strain. Makanya pesan dari gue yaitu kalian tetaplah menjadi jiwa yang sehat gitu ya. Maksudnya kayak bagaimanapun kalian itu berharga gitu. Ya udah, segitu dulu kali dari gue Yas dan Felix. Bye. Okay. Bye. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi, kau pun tak lagi, dan ku kan memulai kembali. Apa lagi kan? Tadi udah bagus tuh.